politik di Amerika Serikat kembali memanas setelah Presiden Donald Trump menghadapi gelombang kritik tajam, bukan hanya dari lawan politiknya, tetapi juga dari sejumlah tokoh senior di Partai Republik sendiri. Kritik itu muncul di tengah upaya pemerintahan Trump membuka jalur negosiasi damai dengan Iran, sebuah langkah yang justru memicu kekhawatiran besar di internal partainya. Banyak kalangan Republik menilai pendekatan diplomatik terhadap Tehran berpotensi menjadi kesalahan strategis yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah secara permanen. Perdebatan ini muncul ketika konflik di kawasan tersebut sebenarnya belum benar-benar berakhir. Situasi keamanan masih sangat rapuh, sementara ketegangan militer antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat masih meninggalkan risiko eskalasi baru sewaktu-waktu. Namun di tengah kondisi yang belum stabil itu, pejabat Amerika Serikat dan Iran mulai memberikan sinyal bahwa kedua negara semakin dekat menuju sebuah nota kesepahaman yang dapat membuka jalan bagi penghentian konflik dan dimulainya proses negosiasi lanjutan. Pernyataan dari kedua pihak memunculkan spekulasi bahwa Washington dan Tehran kini tengah mencari titik temu demi meredakan ketegangan yang selama ini mengancam stabilitas global, khususnya di kawasan Teluk Persia. Bahkan, Presiden Trump sempat mengungkapkan bahwa pembicaraan tersebut juga mencakup kemungkinan pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur laut yang selama ini menjadi salah satu titik paling strategis dalam perdagangan energi dunia. Selat Hormuz sendiri memiliki posisi yang sangat vital karena menjadi jalur utama distribusi minyak dari negara-negara Teluk menuju pasar internasional. Setiap gangguan di kawasan itu selalu berdampak langsung terhadap harga energi global dan kestabilan ekonomi dunia. Karena itulah, isu pembukaan kembali jalur tersebut dipandang sebagai salah satu poin penting dalam proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Namun di balik perkembangan diplomatik itu, muncul satu hal yang justru menjadi perhatian besar banyak pihak, yakni sikap Iran terkait program nuklirnya. Pemerintah Iran disebut menyatakan bahwa isu nuklir bukan bagian utama dari pembahasan saat ini. Pernyataan itu segera memicu reaksi keras dari para politisi Partai Republik. Karena sebelumnya, Trump berkali-kali menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dalam bentuk apapun. Selama bertahun-tahun, Trump dikenal memiliki posisi sangat keras terhadap Tehran. Ia berulang kali menyatakan bahwa Iran harus menghentikan pengayaan uranium dan menyerahkan stok uranium yang telah diperkaya jika ingin memperoleh kesepakatan dengan Amerika Serikat. Karena itu, ketika isu nuklir justru tidak menjadi fokus utama dalam pembicaraan terbaru, banyak tokoh Republik mulai mempertanyakan arah kebijakan luar negeri pemerintahan Trump sendiri. Salah satu kritik paling keras datang dari Senator Lindsey Graham. Graham secara terbuka menyampaikan kekhawatirannya bahwa kesepakatan dengan Iran tanpa pembatasan yang jelas justru dapat memperkuat posisi Tehran di Timur Tengah. Menurutnya, apabila Iran tetap memiliki kemampuan untuk mengancam Selat Hormuz serta infrastruktur minyak di kawasan Teluk, maka negara itu pada akhirnya akan tampil sebagai kekuatan dominan baru di kawasan tersebut. Baginya, membiarkan Iran tetap memiliki pengaruh militer dan ekonomi yang besar tanpa pengawasan ketat sama saja dengan membuka jalan bagi perubahan geopolitik besar di Timur Tengah yang merugikan sekutu utama Amerika Serikat. Kekhawatiran Graham ternyata tidak berdiri sendiri. Sejumlah senator Republik lainnya juga mulai menunjukkan sikap serupa. Ketua Komite Intelijen Senat Tom Cotton termasuk salah satu tokoh yang mendukung kritik terhadap arah negosiasi tersebut. Mereka menilai bahwa pemerintahan Trump berisiko mengulangi kesalahan yang sama seperti yang pernah terjadi dalam perjanjian nuklir Iran pada era Presiden Barack Obama. Di mata kelompok Republik garis keras, perjanjian semacam itu hanya memberi ruang bagi Iran untuk memperkuat diri secara ekonomi dan militer tanpa benar-benar menghentikan ambisi strategisnya. Karena itulah, muncul kekhawatiran bahwa Tehran justru akan memperoleh keuntungan besar dari proses diplomasi terbaru ini. Senator Roger Wicker juga ikut menyuarakan ketidakpuasan terhadap rencana gencatan senjata selama 60 hari yang dikabarkan sedang dibahas. Menurut Wicker, langkah tersebut dapat menggagalkan seluruh hasil operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang dikenal dengan nama Epic Fury. Bagi Wicker, operasi militer itu telah memberikan tekanan besar terhadap Iran, sehingga penghentian konflik terlalu cepat
justru bisa mengurangi dampak strategis yang sebelumnya sudah dicapai Amerika Serikat. Ia menilai bahwa dorongan menuju kesepakatan damai saat ini dapat menimbulkan persepsi global bahwa Washington mulai melemah di hadapan Tehran. Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Senator Ted Cruz. Cruz menyatakan dirinya sangat khawatir jika hasil akhir perang justru memberikan keuntungan besar bagi Iran. Ia memperingatkan bahwa Tehran bisa saja memperoleh miliaran dolar dari pelonggaran tekanan ekonomi sambil tetap mempertahankan kemampuan pengayaan uranium. Iran bukan hanya berpotensi mempertahankan program strategisnya, tetapi juga memperkuat pengaruh geopolitik di kawasan Teluk, termasuk atas Selat Hormuz yang selama ini menjadi titik vital perdagangan minyak dunia. Kritik terhadap arah negosiasi Trump juga datang dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo. Pompeo dikenal sebagai salah satu tokoh yang selama ini memiliki sikap sangat keras terhadap Iran dan menjadi arsitek kebijakan tekanan maksimum terhadap Tehran pada masa pemerintahan Trump sebelumnya. Menurut Pompeo, arah negosiasi terbaru sama sekali tidak mencerminkan prinsip America First yang selama ini menjadi slogan utama Trump. Ia menilai bahwa pendekatan diplomatik yang terlalu kompromistis justru berpotensi merusak posisi strategis Amerika Serikat dan melemahkan pengaruh Washington di Timur Tengah. Di sisi lain, tekanan politik terhadap Trump ternyata tidak hanya datang dari kelompok konservatif Partai Republik. Dari arah berbeda, muncul pula dorongan politik untuk membatasi kewenangan presiden dalam melanjutkan konflik militer. Senat Amerika Serikat bahkan telah mengeluarkan resolusi yang bertujuan menghentikan perang kecuali Presiden Trump memperoleh izin resmi dari Kongres. Langkah tersebut menunjukkan bahwa sebagian anggota parlemen mulai khawatir terhadap kemungkinan konflik berkepanjangan yang dapat menyeret Amerika Serikat ke dalam krisis baru di Timur Tengah. Resolusi itu juga mencerminkan semakin dalamnya perpecahan politik di Washington terkait strategi menghadapi Iran. Sebagian pihak menginginkan pendekatan diplomatik demi mencegah perang lebih luas. Sementara pihak lain percaya bahwa tekanan militer harus terus dipertahankan agar Iran tidak memperoleh keuntungan strategis. Situasi ini menempatkan Trump dalam posisi politik yang sangat sulit. Di satu sisi, ia mencoba membangun citra sebagai pemimpin yang mampu mengakhiri konflik dan menciptakan stabilitas melalui negosiasi. Namun di sisi lain, sebagian basis politiknya sendiri justru melihat langkah tersebut sebagai bentuk kompromi yang berbahaya. Perdebatan mengenai Iran kini tidak lagi sekadar soal diplomasi atau keamanan regional, tetapi juga menyangkut arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke depan. Bagi Israel, perkembangan ini juga dipandang dengan sangat serius. Selama bertahun-tahun, Israel melihat Iran sebagai ancaman utama terhadap keamanan nasionalnya. Karena itu, setiap kemungkinan kesepakatan yang dianggap memberi ruang lebih besar bagi Tehran selalu memicu kekhawatiran besar di Tel Aviv maupun di kalangan pendukung Israel di Washington. Sementara itu, negara-negara Teluk juga terus memantau situasi dengan hati-hati. Stabilitas Selat Hormuz menjadi kepentingan utama mereka, karena jalur tersebut merupakan urat nadi ekspor energi kawasan. Jika Iran tetap memiliki kemampuan untuk mengganggu jalur tersebut, maka posisi geopolitiknya akan semakin kuat di mata dunia internasional. Di tengah seluruh dinamika ini, masa depan negosiasi Amerika Serikat dan Iran masih belum sepenuhnya jelas. Hingga kini belum ada kepastian apakah kedua negara benar-benar akan mencapai kesepakatan final atau justru kembali terjebak dalam siklus ketegangan baru. Namun satu hal yang pasti, polemik ini telah memperlihatkan bahwa konflik Iran bukan hanya persoalan hubungan luar negeri, melainkan juga pertarungan politik besar di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Dan selama perdebatan itu terus berlangsung, tekanan terhadap Donald Trump diperkirakan akan semakin besar, baik dari lawan politik maupun dari kubunya sendiri.